Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertemuan kali ini kita mulai membaca kitab Nasaihul Ibad, kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ulama kita, mensyarah kitab Al-Manhiyat Alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, susunan daripada Ibnu Hajar Asqalani, di mana kitab ini memuat nasihat yang datang dari Rasulullah, dari para sahabat Rasulullah, para tabi'in, ahli zuhud dan orang-orang saleh. Dalam kitab ini tercantum banyak sekali nasihat dan dibagi-bagi. Ada yang nasihatnya 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4 sampai 10. Maka kita sekarang baru berada pada bab yang 2-2, artinya nasihatnya 2 potong. Baik, nasihat yang pertama ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 2 hal. Jika 2 hal itu ada dalam diri kita, maka tidak ada yang lebih baik daripada itu. Maka perlu kita menjaga 2 hal itu tetap senantiasa ada pada diri kita. Maka jika 2 hal ini ada pada diri kita, ditukar dengan apapun tidak ada yang lebih baik. Yang pertama, kata Rasulullah, adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dan kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berbau kesyirikan. Apa saja bentuk kesyirikan yang dapat membuat kita menyekutukan Allah. Apakah dengan mungkin misalkan kita main perdukunan, ataukah kita main jimat-jimatan, atau kita main jampi-jampian, yaitu hal-hal yang dapat melunturkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita menjaga iman kita kepada Allah agar kita tetap eksis sebagai seorang muslim dan mati dalam keadaan beragama Islam. Beriman kepada Allah artinya meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kekuasaan Allah, tentang gimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan Allah mampu mendatangkan keburukan untuk manusia. Maka keimanan itu mesti ada terus setiap saat dalam dada kita. Maka jika itu ada, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Yang kedua, kata Rasulullah, setelah iman ada dalam diri kita, yang wajib ada dalam diri kita adalah wan naf'u lil muslimin, bermanfaat untuk orang lain. Hubungan dengan Allah baik dengan menjaga iman, dan hubungan kepada makhluk Allah juga baik dengan mendatangkan manfaat untuk orang lain. Maka 2 hal ini menjadi pasangan yang tak bisa dipisahkan, yaitu hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, duribat alaihimuz zillah, di mata Allah semua manusia itu hina, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali mereka yang mampu menjaga baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjaga hubungan yang baik kepada sesama manusia. Maka Rasulullah pun mengingatkan kita dalam hadis ini, jaga 2 hal ini. 1, jangan sampai syirik kepada Allah. Yang kedua, jangan pastikan diri kita itu bermanfaat untuk orang lain. Maka Rasulullah memberikan ukuran mana manusia yang paling baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah mana yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Artinya di antara kita yang sekian banyak ini, maka tolak ukur Rasulullah untuk melihat mana yang paling baik adalah siapa di antara mereka mampu mendatangkan manfaat yang lebih banyak untuk orang lain.
Maka hadirin yang Allah muliakan, dua hal ini jika ada pada diri kita, maka tidak ada yang lebih baik daripada itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa khaslatani la syai'a akhbathu minhuma. Setelah Rasulullah menyebutkan dua hal yang kalau ada dalam diri kita itulah yang terbaik, maka pada poin yang kedua kata Rasulullah, ada dua hal pula. Jika dua hal itu ada dalam diri kita, tidak ada yang lebih buruk daripada itu. Apa dua hal itu? Yang pertama, asyirku billah, kebalikan daripada yang tadi, berbuat syirik, mencarikan tandingan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Dan yang kedua adalah wadurru bil muslimin, mengganggu orang, membahayakan orang, menyakiti orang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis-hadis di mana Allah menyebutkan ada dua hal yang perlu kita jaga betul dalam hidup kita, yaitu hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan bahwa setiap Senin dan Kamis laporan manusia itu naik kepada Allah. Dan ketika laporan manusia ini naik kepada Allah dibawa oleh kiraman katibin, malaikat pencatat itu, maka pertanyaan Allah kepada malaikat dua saja. Satu, pertanyaan Allah kepada malaikat adalah, malaikat, apakah ini orang berbuat syirik? Yang kedua, pertanyaan Allah kepada malaikat adalah, malaikat, apakah ini orang masih bertengkar dengan orang lain? Dua pertanyaan Allah kepada malaikat. Pertanyaan yang paling pertama yang Allah ajukan kepada malaikat. Begitu juga di bulan Sya'ban. 1 tahun sekali amalan kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga dalam sebuah hadis disebutkan pada malam 15 nisfu Sya'ban Allah memaafkan hamba-hambanya kecuali dua. Satu, mereka yang masih berbuat syirik. Yang kedua ada syahna. Syahna itu apa? Ada pertengkaran yang belum selesai. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini nasihat yang paling dasar. Ini nasihat yang paling pemula, yang paling awal yang mesti tertanam dalam diri kita, bahwa hidup kita ini dua yang paling baik, dua yang paling buruk yang mesti kita jaga. Dua yang paling baik apa? Baguskan hubungan kita kepada Allah, beribadah, menjaga ketauhidan kita dan segala macam. Dan yang kedua, jaga hubungan baik kita sesama manusia. Dalam sebuah hadis dikisahkan, seorang perempuan diadukan ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanata taqumul laila. Perempuan ini ya Rasulullah tahajud malam luar biasa. Wa tasumun nahar, berpuasa siang luar biasa ya Rasulullah. Wa tasaddaqat walakin tu'azzi jiranaha bilisaniha. Tapi perempuan ini ya Rasulullah selalu menyakiti tetangganya dengan mulutnya ya Rasulullah. Bagus hubungannya kepada Allah, tahajud, berpuasa sunnah dan segala macam, tapi mulutnya tak pernah dia tahan. Dia lepaskan saja kata-kata, tak peduli apakah itu menyakiti perasaan orang lain atau tidak. Sahabat ini bertanya, apa komentar Rasulullah dalam hal ini? Kata Rasulullah, la khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Secuil pun tidak ada kebaikan dalam diri ibu ini, kata Rasulullah, dan ibu ini akan Allah cemplungkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena sama Allah hubungannya bagus, sama manusia dia tak mampu menjaga hubungan yang baik. Maka mari kita jaga baik-baik apa yang dipesankan oleh Rasulullah dalam hadis ini, yaitu bagaimana kita menjadi orang yang paling baik, yang dua hal itu tetap ada dalam diri kita, keyakinan kepada Allah dan memastikan diri kita bermanfaat untuk orang lain. Dan pastikan pula dua hal terhindar dalam diri kita. Yang pertama, perbuatan-perbuatan berbau kesyirikan, dan yang kedua adalah mengganggu, menyakiti, apalagi sampai membahayakan orang lain, karena tidak ada yang lebih buruk daripada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.